Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Karena tidak semua hamba Allah mendapatkan anugerah iman dan Islam. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi bahagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan anugerah Islam dan iman itu. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam hidup kita akan senantiasa terbimbing sehingga kita menjadi hambanya yang soleh, yang solehah, menjadi hambanya yang bertakwa, yang selamat dalam kehidupan di alam dunia ini dan juga selamat dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan menumbuhkan semangat berkurban, karena sebentar lagi kita akan sampai pada tanggal 10 Zulhijjah, di mana kita akan melakukan satu ibadah yang paling disukai oleh Allah pada hari nahar, pada hari penyembelihan itu adalah menyembelih hewan kurban. Sepanjang hidup kita Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kesenangan kepada kita. Maka kalau kemudian pada hari nahar itu kita memberikan kesenangan kepada Allah, maka itu tidak lebih dari penghambaan diri kita yang maksimal kepada Allah dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Karena pada dasarnya semua hamba Allah yang beriman itu, jika imannya benar, pasti ada keinginan yang kuat di dalam dirinya untuk bisa menunaikan ibadah kurban. Karena ibadah kurban itu adalah syariat, yang syariatnya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada umat Islam tapi juga kepada semua umat
sebelum umat Islam. Banyak sekali sahabat-sahabat yang sepanjang hidup mereka berkeinginan untuk menunaikan ibadah kurban. Tapi karena kondisi kehidupan mereka yang miskin, yang fakir, keinginan itu hanya menjadi kerinduan. Sehingga kalau kita membaca kitab Tarikh At-Tabari di jilid yang ke-13 halaman 705, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan ada 3 sahabat yang di setiap hari nahar itu menangis. Mereka yang pertama itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kehidupannya yang susah membuat dia selalu dekat dengan Nabi. Sampai-sampai sahabat Abu Hurairah ini sering tidur di mihrab Masjid Nabawi itu di depan pintu kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu penyebabnya adalah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli kepada beliau. Sehingga kalau Nabi bangun melihat Abu Hurairah ada di depan pintu kamar beliau, yang sering ditanyakan oleh Nabi adalah apakah sudah makan, apakah ada yang dimakan pada hari itu. Tapi iman yang ada pada diri Abu Hurairah itu selalu menggemakan dirinya untuk bisa berkurban. Tapi sampai beliau wafat, beliau tidak berkemampuan untuk kurban karena kesusahan yang beliau hadapi. Begitu juga dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang oleh Nabi diberi gelar Al-Qanit Al-Wahid, ahli ibadah sebatang kara, yang meninggal sendirian di padang pasir tanpa ada yang mengetahui. Hidup dalam keadaan yang miskin, tapi selalu merindukan untuk bisa berkurban di setiap hari nahar, apakah tanggal 10 ataupun hari tasyrik yang 3 hari. Jadi imannya tetap hidup, tetap memanggil dia untuk bisa berkorban. Tapi realitas hidup yang miskin tidak mampu mewujudkan gema iman itu. Namun kerinduan untuk bisa berkorban tetap terus ada. Begitu juga dengan Abdullah bin Abbas. Di hari nahar itu selalu sedih. Bahkan dalam satu asar disebutkan Abdullah bin Abbas itu saking kepinginnya bisa kurban, akhirnya beliau itu menyembelih ayam, lalu daging ayam itulah yang beliau bagikan. Itu adalah kerinduan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Tapi apa daya, kemampuan memang tidak ada. Ini semua tentunya mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Pelajaran apa yang harus kita ambil? Pelajaran tentang semangat dari sebuah iman. Pelajaran tentang sebuah kerinduan untuk bisa mewujudkan perintah Allah. Meskipun kerinduan itu hanya tinggal kerinduan, tidak tergapai karena realitas kehidupan yang penuh dengan kemiskinan dan kefakiran.
Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita terkadang kita lihat banyak orang kalau untuk makan saja sudah berlebih. Bisa untuk beli ini, bisa beli itu. Bisa pergi ke sana, bisa pergi kemari. Tapi pada saat diajak untuk menunaikan ibadah kurban, dia dengan tidak malu-malu menempatkan posisi sebagai kaum du'afa, sebagai kaum lemah, sebagai kaum fakir, sebagai kaum miskin. Padahal Allah Maha tahu dia sebenarnya mampu, tapi berpura-pura tidak mampu. Beda dengan apa yang dipraktekkan dalam kehidupan para sahabat. Mereka memang betul-betul tidak mampu, tapi iman yang menggelora di dalam jiwa mereka mendorong kerinduan mereka untuk bisa kurban, meskipun mereka tidak bisa. Jadi berbanding terbalik dengan realita yang sering kita lihat dalam kehidupan kita hari ini. Bahkan kadang-kadang kita lihat ada orang yang mobilnya sampai 3-4, rumahnya ada di mana-mana, tapi tiba saatnya hari nahar, tidak terketuk hatinya untuk menyenangkan Allah, tidak terketuk hatinya untuk menunaikan ibadah kurban. Padahal Allah itu adalah Rabb yang dia sembah setiap hari. Namun perintah Allah tidak ditunaikannya. Pertanyaannya, kalau begitu sebenarnya dia menyembah siapa? Kalau betul dia menyembah Allah, tidak mungkin dia berkemampuan untuk menjalankan perintah Allah, tapi perintah itu enggan dia tunaikan. Logika berpikir sederhana itu tidak bisa menerima hal-hal yang seperti itu. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 34 itu berfirman, supaya kita tidak merasa yang kena syariat ibadah kurban itu cuman kita sendiri. Jangan kita anggap ibadah kurban itu beban untuk kita umat Islam. Bukan hanya kita umat Islam yang disyariatkan untuk menunaikan ibadah kurban. Umat-umat terdahulu pun sebelum kita umat Islam sudah diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan syariat kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah kami datangkan syariat untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Dan bagi kita umat Islam ada perintah khusus di dalam surat Al-Kautsar, surat ke-108 ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Sehingga dalam mazhab Hanafi, penyembelihan hewan kurban ini hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah. Ini kalau kita baca kitab-kitab fikih Hanafiyah, orang yang bermazhab Hanafi itu menyebutkan ibadah kurban itu hukumnya wajib. Meskipun dalam mazhab yang lain dan mazhab jumhur ulama mengatakan sunat muakkadah. Dan surat Al-Kautsar ini menjadi salah satu kanzun min tahtal arash, salah satu dari 2 surat yang merupakan kanzun, kekayaan perbendaharaan Allah yang tersimpan di bawah arash.
dan perintah melaksanakan ibadah kurban ada di dalam surat Al-Kautsar itu. Kemudian Rasul dengan bahasa yang sangat santun mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, jangan sampai kalau kita mampu untuk berkurban, tapi kita tidak melaksanakan ibadah kurban. Dengan bahasa yang halus, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudah fala yaqrabanna musallana." Siapapun yang baginya punya kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah kurban, walam yudah, tapi dia tidak melakukan penyembelihan hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Jadi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, kata Nabi, pada tanggal 10 Zulhijjah, di saat orang Islam menegakkan sholat Idul Adha, orang yang seperti itu sebaiknya tidak usah ikut sholat, tidak usah mendekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Ini merupakan teguran yang lembut dari Nabi, supaya tidak ada orang-orang yang beriman itu sebenarnya dia berkemampuan untuk kurban, tapi dia enggan untuk berkurban. Sehingga di dalam surat Al-Hajj ayat 34 itu Allah mengkaitkan ibadah kurban itu dengan tauhid. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa.